pasar modal. Definisi dari pasar modal ini adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Di sini juga tempat terjadinya transaksi investasi dan perdagangan efek. Fungsi utama dari pasar modal yaitu menghubungkan investor dengan perusahaan yang butuh dana, mengalokasikan dana untuk membiayai proyek, meningkatkan likuiditas instrumen keuangan. Selanjutnya tentang peran vital dalam perekonomian nasional. 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. 2. Sarana penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana publik. 3. Mempertemukan pemilik modal, surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Mutiara Indira. Saya ingin menjelaskan lebih mengenai pasar premier, pasar sekunder, dan instrumen pasar modal. Pasar premier yaitu penawaran umum perdana sekuritas baru perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi kepada publik. Harga ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi. Pasar sekunder perdagangan sekuritas yang sudah beredar. Investor saling jual beli efek yang telah diterbitkan di bursa efek. Harga fluktuatif berdasarkan perusahaan. Untuk instrumen pasar modal utama yaitu ada 3, saham, obligasi, reksadana. Untuk saham yaitu surat kepemilikan sebagian perusahaan memberikan hak dividen dan suara. Obligasi surat utang jangka panjang atau menengah, investor menerima pembayaran berkala. Yang terakhir, reksadana wadah penghimpun dana investor untuk menginvestasikan dalam portofolio efek. Untuk memahami dividen, di sini ada definisi dan sumber dividen. Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham didasarkan pada jumlah saham. Untuk sumber utamanya yaitu laba bersih perusahaan, dan yang terakhir bentuk return selain capital gain. Perkenalkan, nama saya Dini Firda Umami. Saya dari Prodi Manajemen dan saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dividen hingga pada bagian strategi investasi. Jenis-jenis dividen, dividen tunai, paling umum dibayar langsung, dividen saham, pembayaran dalam bentuk saham tambahan, dividen properti, jarang dibayar dalam aset non-tunai, dividen likuidasi, pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Kebijakan dividen dan faktornya. Kebijakannya, keputusan perusahaan tentang seberapa banyak laba yang dibagikan. Lalu faktornya, kinerja keuangan, kebutuhan modal, prospek pertumbuhan, dan kondisi pasar. Pentingnya dividen bagi investor, yaitu sumber pendapatan pasif, arus kas reguler tanpa jual saham, cek circle sumber pendapatan stabil jangka panjang, cek circle memperkuat posisi keuangan investor. Lalu strategi investasi, fokus pada pertumbuhan dividen, cek circle portofolio tahan gejolak pasar, cek circle invest dividen untuk efek majemuk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 640423. Indikator kesehatan itu ada cermin, profitabilitas dan stabilitas, manajemen keuangan yang kuat, perusahaan mapan minim risiko. Selanjutnya ada menganalisis pasar modal pendekatan fundamental, analisis ekonomi makro, inflasi, yaitu dampak pada daya beli investor, suku bunga, pengaruh biaya modal perusahaan, PDB, indikator kunci pertumbuhan ekonomi.
Analisis industri itu ada tren pasar, yaitu mengidentifikasi arah perkembangan persaingan, yaitu pahami posisi kompetitif perusahaan, potensi pertumbuhan, yaitu peluang ekspansi sektor industri. Analisis perusahaan, yaitu laporan keuangan, yaitu evaluasi kesehatan finansial, manajemen, kualitas kepemimpinan dan strategi, prospek bisnis, yaitu bisnis dan rencana masa depan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.